Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di channel Cuaca. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penyepraian mentimun usia 11 HST. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah sebaiknya sahabat petani semua silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share apabila video saya bermanfaat. Kita lanjut ke penjelasannya. Oke, di sini saya mau melakukan penyepraian di umur 11 HST ini ya. Ini adalah tanaman mentimun saya umur 11 HST. Sudah ada tanda-tanda gejala hama ya. Ini sahabat petani bisa melihatnya. Ini ada kutu kebul, kutu yang kecil-kecil warnanya putih ya. Ini adalah kutu kebul. Ini warnanya putih. Ini harus kita segera kita kendalikan ya. Dan yang ini juga ada. Nah, kita goyang-goyang sudah kabur. Ini sudah mulai terserang hama. Dan untuk mengatasinya saya menggunakan ini ya. Mempunyai bahan aktif imidacloprid 10%. Topdor. Merek dagangnya Topdor, mempunyai bahan aktif imidacloprid 10%. Harganya 20.000 ya. Untuk Topdor ini di dalam tabel ini untuk cabai, kentang, padi. Di sini tidak ada keterangan untuk mentimun. Meskipun tidak ada keterangan untuk mentimun, ini bisa digunakan untuk mentimun ya. Ini khususnya untuk hama. Kalau hamanya seperti kutu-kutuan ya, seperti kutu-kutuan, seperti belalang, ulat, bisa kita kendalikan dengan bahan aktif imidacloprid atau Topdor ini. Ini adalah petunjuk penggunaannya atau hama-hamanya. Ada kutu daun, hama trip, lalat buah, belalang, wereng coklat, wereng punggung putih. Ini adalah untuk hamanya ya. Untuk dosisnya sekitar setengah sampai 1 gram per liter air atau 2 sampai 3 sendok makan ya untuk tangki 16 liter. Saya di awal pertumbuhan ini saya menggunakan 2 sendok makan saja, yaitu dosis rendah dulu. Memakai 2 sendok makan untuk tangki 16 liter. Ini untuk mengendalikan hama kutu kebul, kutu putih kecil-kecil tadi ya yang saya tunjukkan tadi. Selain kutu kebul juga bisa mengendalikan hama penggorok daun ya, seperti nanti saya carikan, yaitu hama yang kayak membuat peta di daun itu ya, bisa dikendalikan dengan bahan aktif imidacloprid ini ya. Dan untuk mengantisipasi jamurnya saya memakai yang kontak dulu, yaitu fungisida antrakol yang mempunyai bahan aktif propinep. Ini bahan aktif propinep 70%. Saya memakai 3 sendok makan. Antrakol ini mempunyai kandungan propinep plus zinc ya, tambah zinc. Ini ada tambahan zincnya. Untuk dosisnya 3 sendok makan. Untuk pengendalian jamur, yaitu di sini ada banyak sekali ya ini. Untuk pencegahan jamur. Ini antrakol ini tidak bisa mengobati ya. Kalau tanaman sahabat petani semua yang sudah terinfeksi jamur, kalau kita aplikasikan antrakol ini tidak akan sembuh ya, karena ini hanya kontak saja. Kalau sudah terinfeksi jamur, sudah ada terserang jamur, harus memakai fungisida yang bersifat sistemik. Ini hanya bersifat kontak saja untuk pencegahan, tidak bisa untuk mengobati ya.
Ini untuk bisa mencegah seperti penyakit busuk daun, penyakit embun tepung, bercak daun, bercak ungu, bercak cacar daun, banyak sekali ini untuk hama, untuk penyakitnya. Hampir semua penyakit, hampir semua untuk penyakit jamur ya bisa kita kendalikan atau kita cegah. Untuk ini intinya untuk pencegahan saja, tidak bisa mengobati karena ini hanya untuk penyakit fungisida kontak saja ya, untuk masa-masa generatif atau masa-masa pertumbuhan awal. Ini cocoknya untuk pertumbuhan awal untuk pencegahan seperti tanaman mentimun saya ini. Oke sahabat petani semua, saya menggunakan dua racikan ini, fungisida dan insektisida. Ini untuk mengendalikan hama banyak sekali kalau di tanaman mentimun, bisa untuk kutu kebul, bisa untuk ulat, bisa untuk belalang, bisa untuk lalat penggorok daun. Oke, kita banco dulu ya. Ini caranya, saya mengambil antrakol 3 sendok makan, fungisida kontaknya 2, 3, dan untuk insektisida berbahan aktif imidacloprid 2 sendok makan atau top door-nya. Enggak harus top door ya sahabat petani semua, ada banyak sekali. Untuk kutu kebul ada yang avidor, bahan aktif juga imidacloprid, itu juga bisa. Ada dari cap dagangnya Kurakron, bahan aktif Preponopos, itu juga bisa. Ada Abamectin, itu juga bisa. Ada Regen, itu juga bisa. Enggak harus memakai top door. Jangan terlalu fanatik dengan obat ya, kita harus melakukan perolingan, yang terutama kita harus melakukan perolingan biar hama tidak kebal. Ini penyempraian insektisida yang pertama ya di umur 11 HST ini. Di umur 11 HST begitu, alhamdulillah normal. Normal, daun-daunnya normal, tapi sudah terserang hama. Hari ini penyempraian insektisida untuk mengatasi kutu kebul, karena kalau tidak diatasi ini daunnya akan menguning ya karena dihisap sama kutu kebul. Ini kutu kebulnya ini caranya menghisap. Oke sahabat petani semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya, share di sosial media Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.